Mari kita bangkit berdiri, sembah Tuhan. Sayang kita fokus pada Tuhan Yesus. Hati kita. Kami datang di hadapan ya Tuhan pada sore ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan, dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Baru pada hari ini ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mengundang Roh Kudus untuk mengambil alih, untuk beracara, untuk mengambil ruang kami, memberikan ruangan untuk Engkau untuk beracara ya Tuhan, melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam setiap hati pada hari ini ya Tuhan, dalam setiap kehidupan ya Tuhan. Kami adalah orang yang membutuhkan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, segala sesuatu yang tidak berasal dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus, segala roh dan ilah lain kami singkirkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus Tuhan, biar tempat ini menjadi suatu ya Tuhan, arena yang bebas bagi Engkau untuk beracara, berbicara juga dalam nama Yesus. Karena kami memberikan segala kemuliaan, hormat, syukur, dan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati semua, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, amin, amin. Senang melihat semua wajah yang familiar, dan juga senang berada di tempat ini. Ada Pendeta Samuel, Pendeta Vicky, haleluya, puji Tuhan, dan semua saudara, saudari semua di sini.
yang sangat dikasih Tuhan Yesus dan sangat dihargai. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amen. Kalau saudara mau didoakan jangan takut. Sekarang ada kecernya. Ada yang sudah siap untuk menahan dari belakang. Dan mereka sudah terlatih. Ya. Haleluya, haleluya. Memang tidak mudah. Apalagi kadang-kadang ya kita akan senang untuk bisa berpartisipasi untuk menahan seperti yang terakhir waktu saya di sini. Banyak yang tiba-tiba rebah. Amen, amen. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara bukakan Alkitab di dalam Matius 11:28 dan kita langsung ke dalam firman Tuhan. Saya diminta untuk membagikan kesaksian-kesaksian juga pada hari ini. Jadi mari kita mulai dengan firman Tuhan ini. Saya ingin bertanya kepada saudara pertama-tama, apakah saudara sudah menerima undangannya? Sudah lihat undangan? Sudah buka undangannya? Apa perlu dibagikan? Saya akan undangannya, amen. Haleluya. Oke. Tapi sebelumnya ada di sini saudara sakit di lutut. Ada siapa itu? Satu orang. Angkat tangan. Oke. Sakit sekali ya. Kalau level 10 itu yang paling sakit, berarti di level berapa sekarang? Gimana? Kalau banyak jalan sakit. Oke. Sekarang sakit nggak? Kalau berdiri tiba-tiba sakit nggak? Nggak sakit. Oke. Saya akan doakan nanti. Terus siapa yang merasakan sakit itu sekarang? Oke, Ibu. Sekarang kalau duduk juga sakit ya? Raba begitu sakit. Oke. Sakitnya kalau kita bilang angka 10 itu yang paling sakit, berarti angka berapa sekarang? 7. 7 itu lumayan sakit, sangat sakit ya. Angka 1 pun jangan mau ditoleransi. Kenapa? Karena Tuhan bisa menyembuhkan. Ya. Dan saat ini, ya, saya tidak perlu tumpangkan tangan juga, ya. Tuhan bisa menyembuhkan. Oke. Dan saya tidak perlu doa panjang-panjang, ya. Oke. Terima kesembuhannya. Oke. Silakan bangkit berdiri. Oke. Kan di kursi sendiri nggak apa-apa. Oke. Dalam nama Yesus, oleh kuasa dari Yesus, aku mengikat dan mengusir, menolak roh sakit dan penyakit. Aku perintahkan otot, saraf, sel, semuanya dipulihkan saat ini dalam nama Yesus. Semua sakit pergi dalam nama Yesus oleh darah Yesus. Bebas sekarang. Be healed in Jesus name. Amen. Oke. Coba kakinya digerak-gerak. Coba diraba. Gimana? Apa adanya? Gimana? Tidak sakit lagi? Haleluya! Puji Tuhan, amen. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Ada seorang bapak yang semuanya kenal di sini mengatakan pada saya, itu frozen shoulder saya, shoulder saya sudah hilang. Ya. Itu tahun berapa ya? 2018 kali ya? Iya Pak Daniel ya? Saya sengaja tidak sebutkan namanya dulu. Sudah lama. Mungkin 2018-19. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bacakan ayat tersebut. Di mana ayatnya? Oke, ya sudah ada di situ. Nah, ini undangannya. Tuhan Yesus sudah mengundang saudara semua. Amen. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kalau letih lesu dan beban berat, beban ini bisa apa saja, termasuk sakit dan penyakit. Tapi tidak hanya sakit penyakit secara fisik saja. Hari ini, zaman ini, saat ini, anak-anak muda sekalipun juga, itu di antara 4 orang ada 1 yang mengalami beban atau disebut
mental health ya, problem or disorder. Ada beban secara emosi, termasuk ya dalam hal ini termasuk ya gangguan secara emosi kejiwaan. Itu beban. Itu termasuk beban. Ada seorang ibu datang pada saya. Saya kadang diminta untuk melayani di sebuah tempat yang ya food bank gitu ya. Karena sayang orang-orang menerima makanan. Tapi kelaparan yang paling penting untuk diperhatikan adalah kelaparan rohani. Jadi di situ melayani orang-orang yang datang mengambil makanan. Saya sering tisunya habis. Kenapa? Mereka dijamah Tuhan Yesus, mereka menangis. Saya harus minta tisu lagi, tolong kasih tisu. Ada seorang ibu, kan kita ada satu ruang hampir sebesar ini dikhususkan untuk saya untuk melayani orang-orang sakit dan orang yang mau didoakan. Sebelum mereka mengambil makanan, maksudnya sesudah mereka mengambil makanan, mereka pasti sebelum datang juga mereka lewat saya. Sesudah mengambil makanan mereka lewat saya juga dan orang-orang yang saya latih. Jadi ada seorang ibu dari ruangan section di mana mereka membagikan pakaian. Di situ satu orang bisa mengambil 3 potong pakaian sebelum mengambil makanan. Ada seorang ibu dari ruang pakaian datang ke saya, maksudnya sedang menuju untuk mengambil makanan. Saya nawarin ke dia, apa dia mau didoakan, apa dia ada kebutuhan untuk kesembuhan. Dia langsung ngomong sama saya, dia bilang, saya sangat membutuhkan, saya ini depresi berat. Maaf, dari wajahnya saya sudah tahu, tapi saya tidak mau bilang, saya masih menanyakan. Saya bilang silahkan duduk. Saya bilang ini gampang, Tuhan bisa menolong kamu, karena Dia telah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Kadang-kadang kan masalah keluarga dan lain-lain juga, dan ya macam-macam lah. Ya duduk situ, saya mendoakan. Saya bilang, kamu hanya terima. Kita nyanyi lagu itu kan, sungguh besar anugerah. Anugerah Tuhan ini sangat besar, bahkan seringkali menakjubkan kita. Kita berpikir, kok hal seperti ini juga Tuhan peduli. Amin. Karena besar anugerahnya, besar kasihnya. Dia peduli, sangat peduli. Jadi di situ saya mendoakan ibu ini. Saya ngelihat wajahnya itu mulai terkulung senyum. Terus senyum dia. Loh, seperti ada suatu transformasi di depan wajah saya, di depan mata saya. Semakin berseri gitu. Saya tanya, what's happening? Apa yang sedang terjadi? Dia senyum. Dia lihat saya. Dia bilang, let me tell you something. Biar saya ceritakan. Dia bilang, waktu didoakan, saya merasa beban semua terlepas. Amen. Saya bilang haleluya, itu yang kita mau. Terus saya bilang, ada lagi yang bisa disampaikan? Dia bilang, saya tidak tahu yang satu ini gimana caranya untuk mengatakan. Saya bilang, kalau memang bisa disampaikan, sampaikan. Kalau tidak, no problem. Dia bilang, saya merasakan ya. Dia bilang, saya merasakan seolah-olah saya ini 10 tahun lebih muda. Saya bilang, terima itu, ambil itu.
Saya dalam hati saya mau juga Tuhan. Terus berdirilah dia, berdiri gini. Tangannya di sini terus. Orang kalau depresi itu tidak ada energi biasanya, iya kan? Ini dia tiba-tiba semangat gitu, kakinya gini. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Saya bilang, how you feeling? Dia bilang, I feel like going out there and kick some butts. Jadi ada yang mengerti di sini, amin. Jempolnya naik, amin, haleluya. That's right, that's what you say. So, jadi, ya saya nggak bisa rekomendasi apa-apa kan kalau begitu. Jadi saking penuh dengan semangat, kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan berapa? Kita bisa membumbung seperti Raja Wali. Dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Amen. Jadi, jangan bilang-bilang ya, sudah diundang. Undangannya diberikan langsung sama Tuhan Yesus. Amin. Langsung untuk saudara. Namanya ada di situ. Amen. Nama saudara ada di situ. Nama panggilan ada di situ. Amen. 103 Mazmur. Terima kasih, Levi. 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Segala di situ ya. Apa artinya segala dalam bahasa Ibrani? Ya segala juga. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli ya, Ibrani bahasa asli, Yunani tetap sama, segala, semua. Wah, luar biasa Tuhan kita. Amen. Sangat luar biasa. Saya waktu pergi memfollow up orang sesudah diselamatkan, ini sudah tahun, waduh, nggak bisa di, kira-kira mungkin 93, 92 saya di Indonesia waktu itu. Saya pergi mengunjungi orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang alamat di Jakarta itu tidak berurutan. Jadi saya cari alamat ini sampai saya diarahkan kok lewat sawah. Saya lewat sawah, di tengah sawah saya bingung ini yang kanan kiri mana. Terus ada bapak-bapak di situ. Saya nanya, tapi saya lihat tangannya gitu, tangannya ini maaf ya, kudisan sampai itu putih, tapi ada pecah-pecah seperti darah, ya kelihatan darah gitu loh. Saya bilang sama bapak ini, saya bilang sebelum saya pergi terima kasih, boleh nggak saya doain? Oh silakan. Tapi saya Muslim. Kalau kita ada kasih dari Tuhan, selalu ada cara bagaimana kita menjangkau orang, mau itu latar belakangnya apa. Saya selalu no problem, mau siapa saja no problem. Saya telah menuntut beberapa orang yang mengatakan, mereka ngomong langsung ke saya ini tidak percaya Tuhan, mereka ngomong saya ini penyembah iblis. Saya bilang ya, karena kamu belum mengalami, silakan duduk. Kasih Tuhan tidak ada diskriminasi, dan semua membutuhkan kasih. Suruh mereka duduk, saya doa. Sesudah didoakan, tahu nggak? Dijamah Tuhan sampai ngomongnya begini nih. Lihat saya, matanya menyala-nyala. Now I believe in God. Belum saya khotbahin dia, I believe in God now. Saya bilang, apa yang terjadi tadi waktu saya doa? I saw light. Tuhan ada caranya.
Asal kita mau aja, cangkullah orang. Kita ini kan sudah menerima dengan cuma-cuma, berilah kembali dengan cuma-cuma. Ceritakan tentang Yesus pada orang. Sama seperti kita memperkenalkan teman baik kepada orang lain. Siapa yang pernah memperkenalkan seseorang teman kepada teman yang lain atau orang yang lain? Pernah kan? Semua pernah lakukan. Yesus kan kita selalu ngomong, dia sahabat yang setia. Dia sahabat yang sejati. Hah? Kita bisa dong kenalkan sama orang lain. Oke, inilah omongan seorang yang menginjil. Gak bisa terhindar dari begitu-begitu. Jadi begini, Bapak itu saya doakan, tahu nggak? Waktu sesudah saya doa, saya ini gosok-gosok mata saya gosok. Kenapa? Karena kulitnya berubah depan mata saya. Saya gosok lagi mata saya. Gosok. Loh, benar ini berubah loh. Saya minta ampun langsung sama Tuhan. Saya bilang, saya yang doa, malah kok saya masih mengucap mata saya. Karena lebih dari apa yang saya antisipasi, berubah. Dan saya kagetnya lagi, besok pagi pas ada acara kebaktian, datang Bapak ini. Waktu diminta beri kesaksian, dia bilang, saya bertemu dengan ini Bapak ini yang menyembuhkan saya. Saya bilang, bukan saya, Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Begitulah, karena dia baru, dia ya. Jadi bersih. Itu bukan karena saya kasih dia sabun Asepso. Tahu sabun Asepso ya? Dulu ada sabun Asepso itu namanya. Kalau ada sakit kulit pakai sabun itu gitu loh. Darah Yesus sangat manjur. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan masih beracara, bekerja sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tetap sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau tidak sama berarti bukan Tuhan. Dan karena dia menyembuhkan sampai hari ini dalam nama Yesus, makanya kita bisa percaya bahwa dia Tuhan. Orang kadang-kadang ngajak saya debat, terlalu gampang untuk mendebati. Orang bilang, oh dia bukan Tuhan, dia seorang nabi. Saya bilang coba kamu doakan. Kalau ada orang sakit, doakan dalam nabi apa saja, Nuh ke siapa, terserah. Karena saya nggak mau menyinggung. Saat yang begitu sengit mau berdebat sama saya, oke mari kita jalan sama-sama cari orang sakit. Kamu doa duluan, saya doa berikutnya. Nggak berani. Karena saya tahu Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya bilang yang tetap sama itu Tuhan. Kalau mau nabi mau siapa, kalau sudah mati habis selesai. Mengendingkan mata tidak bisa. Haleluya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan kebesaran Tuhan Yesus itu, jadi saat dunia semakin gelap, kita bisa bercahaya lebih benderang. Karena siapa yang ada dalam diri kita. Kalau saudara belum memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan sebelum saudara pulang dari tempat ini, saudara pastikan saudara memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Karena Dia berdiri mengetuk pintu hati saudara. Dia ingin diundang untuk masuk. Dia sudah mengundang. Saudara perlu mengundang Dia, karena Dia tidak akan memaksa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ada ya semalam kami ke Darling Harbour, selalu menyaksikan kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan. Yang saya takjub akhir-akhir ini, begitu banyak orang di Perth. Kami menyembah Tuhan di tempat-tempat umum. Itu ada orang yang cuma lewat, belum sempat didoain. Karena waktu saya menyembah Tuhan, saya senang terfokus sama Tuhan. Tapi hati saya itu gampang terenyuh kalau lihat orang menderita. Kalau lihat orang sakit, saya tuh ingin sekali untuk
menghentikan segala yang saya lakukan untuk bisa mendoakan mereka. Jadi dalam kejadian ini, seorang ibu saya lihat sedang pincang-pincang, dan bukan hanya pincang tapi kelihatan dari mukanya dia menahan rasa sakit. Saya itu ingin melepaskan gitar saya dan langsung menawarkan untuk mendoakan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ingat ayat itu. Waktu Yudas menahan Maria Magdalena untuk membasuh kaki Yesus, karena itu minyak itu mahal, terlalu mahal. Lebih baik kasih ke orang miskin kan katanya kan. Tuhan Yesus bilang, ada banyak orang miskin padamu. Ya. Tapi ini kan soal memuliakan Tuhan. Jadi saya bilang, saya pikir begini, oh ya, ada banyak orang sakit di sekitarmu, tapi ini saatnya menyembah Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan dulu. Tuhan, sebelum aku melayani orang lain, aku mau melayani Engkau dulu. Aku mau menyembah Engkau dahulu sebelum melayani yang lain. Karena seringkali kita bisa melayani setiap saat, tapi adakah waktu kita berikan kepada Tuhan yang adalah sumbernya, sumber kuasa. Jadi saya tidak langsung mendoakan. Saya selesaikan lagu yang saya nyanyi. Saya khawatirnya kalau saya selesai dia sudah pergi gitu. Tapi karena dia pincang, jadi ya taruh gitarnya. Saya lihat sepasang kaki di depan saya, dan saya lihat pakaiannya. Oh, itu ibu itu. Tapi kakinya sudah tidak pincang. Saya berdiri, saya bilang, ibu tunggu dulu sini. Saya bilang, coba periksa kakinya. Saya bilang, coba angkat kakinya, periksa kakinya. Saya bilang, mana sakitnya? Dia bilang, sudah hilang, sakitnya sudah hilang. Saya bilang, ibu tahu, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu. Saya tadi mau mendoakan ibu, tapi dalam hadirat, karena hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, ibu sembuh. Orang India. Dia kaget setengah mati. Setengah mati ya. Setengah hidup. Kaget. Jadi saya bilang, coba jalan ke sana, balik lagi. Jalan normal, sana sini, balik, tidak ada sakit. Saya bilang, itu Tuhan Yesus. Saya beritakan Injil, dia sangat terjamah, tersentuh. Beritakan Injil. Mau terima Yesus hari ini. Amen. Tuhan Yesus tetap sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Amen. Haleluya. Tidak berubah, dan kasihnya pun tidak berubah. Dia tidak hanya memiliki kuasa, dia mengasihi. Kalau tidak punya kuasa saja tidak ada kasih. Ya. Kita tidak ditolong. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang hari ini. Satu hal, kesembuhan itu tidak berakhir pada kesembuhan itu sendiri. Itu ada pesan Tuhan di situ. Makanya saya suka menanyakan, kalau orang merasakan kasih, orang bilang perfect stranger, orang yang tidak kenal sama sekali, kita doakan. Terus kan saya suka nanya tuh orang, bukan feeling is everything, tidak. Cuma saya mau tahu jamahan Tuhan itu ke dia itu seperti apa. Dan lucunya, kadang 5 orang atau 10 orang tidak sama. Yang satu bilang saya merasakan kasih, yang satu bilang merasakan damai, yang satu bilang merasakan lega. Saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Yang depresi dia buat lega, yang butuhkan damai dia kasih kedamaian, yang resesi kasih dia kasih. Yang kurang merasakan kasih dia berikan kasih. Sampai kadang-kadang orang bilang, oh, I feel so much love, I feel so much love. I love you man, I love you man.
Saya bilang, you know, that's the love of Christ. He said, you're so loving. Yes, but that's the love of Christ flow through me. Saya langsung mengarahkan kepada Yesus. Karena dia kan sumbernya. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dan pesannya apa? Kenapa saya tanya? Saya mau bilang sama mereka, God is revealing His love to you. Bukan kesembuhan itu sendiri, bukan zaman itu sendiri, tapi pesannya apa? Message-nya itu apa? Jadi bukan, oh ya, saya lakukan kesembuhan, doakan kesembuhan, orang sembuh, sudah selesai. Tidak, itu ada pesannya. Tadi ada undangan kan. Pesannya itu, saya bilang, bagi orang yang tidak pernah memikirkan Tuhan, tidak pernah mengenal Tuhan, saya bilang, God is showing you, revealing Himself to you, that He is alive. Otherwise you cannot feel or experience what you're experiencing right now. Matanya terbuka. Oh ya. Itulah pesannya. Jadi tidak semu kepada kesembuhan itu sendiri. Tuhan sedang ingin menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Di dalam ilmu pembelajaran beberapa saat terakhir ini kan sering ada kata yang namanya show and tell. Dia ingin menunjukkan. Terus gak mudah bagi kita untuk menyatakan kebenaran firman pada mereka. Dan mereka akan terima. Karena mereka sudah mengalami. Dan inti pesannya itu, amen, mujizat. Kalau saya lihat mujizat, saya ini seperti anak kecil yang masih tetap bergirang. Kalau orang yang sakit kepalanya sembuh dari sakit kepala, saya tetap bergirang. Saya menghargai itu sebagai pekerjaan Tuhan yang sangat ajaib. Bukan berarti karena saya lihat banyak mujizat saya jadi familiar. Hati-hati, jangan kita jadi familiar sama Tuhan. Manusia kadang-kadang dalam hubungan antara satu sama yang lain juga kita bisa jadi familiar dan kita take it for granted, take the present for granted. Jangan. Apalagi Tuhan. Ada seorang, waktu saya doakan, dia tunjukkan yang tadi tangannya nggak bisa bergerak, susah digerakkan jari-jarinya dan tangannya cuma bisa diangkat sedikit seperti begini. Diangkat, saya bilang coba putar, dia putar. Nangis langsung, nangis. Orangnya berpakaian sangat bagus. Tidak usianya mungkin 50-an. Dia bilang, you don't know what it means to me. Saya bilang, tell me. Cuma sampaikan pada saya. Dia bilang, saya ini sudah sakit dari tahun 2012. Keadaan saya ini dialami hanya ada, kalau tidak salah dia bilang 12 juga, dia bilang 12 orang di Australia mengalami kondisi seperti saya. Tidak ada cure-nya, tidak ada harapan untuk sembuh. Sakitnya itu minta ampun, dia bilang. Sakitnya itu, kalau lagi sakit, dia bilang sakit. Saya bilang 10 out of 10, dia bilang no. Rasanya itu lebih tidak ada sakit yang seperti ini. Dia bilang makanya 8 orang dari, 10 dari yang mengalami ini sudah bunuh diri. Nangis.
Kalau saudara mengalami sakit yang sangat sakit dalam jangka waktu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, ini orang ini kalau sakit itu hilang, bagi dia seperti surga. Surga. Menangis penuh dengan rasa syukur. Dia bilang, "Can I be honest with you?" Saya bilang, "You can." Dia bilang, "Semua dokter terkenal di Australia sudah saya kunjungi, termasuk beberapa famous medical professors." Dia bilang, "Saya tidak tertolong." Dia bilang, "Mau dengar mengenai surgery saya?" Saya bilang, "Coba sebutkan." Dia bilang, "Fred, paling kurang 100 surgery sudah saya jalani. Coba saudara, nanti operasi ini, operasi ini. Saudara bisa bayangin. Dia nangis, saya nangis. Karena apa? Kebaikan Tuhan Yesus. Begitu luar biasa dan nyatanya Tuhan Yesus. Siapa dia? Kok hari ini orang ini bilang, kenapa saya tidak tahu mengenai hal ini? Inilah mengapa Tuhan ingin kita menjadi saksi supaya orang lain tahu who Jesus is. Kalau kita nyanyi Yesus luar biasa, begitu luar biasa, tapi kita nggak bagikan sama orang lain, kita ini egois. Wah, saking luar biasanya kok kita simpan untuk diri kita sendiri. Saudara, kan ada sesuatu yang sangat bagus, mereka bertemu teman, "Hey, that's good news, good news." Iya kan? Yang tidak sebanding dengan kebaikannya Tuhan. Kalau benar asli kan saudara akan bagikan sama orang lain. Jadi puji Tuhan. Orang ini pemeluk saya, kami berdua nangis di situ, nangis. Ada orang yang mau di surgery, terus didoakan, 2 minggu kemudian datang, bilang, "Coba lihat ini." Dia bilang, "Saya pergi mau operasi, mereka periksa ulang lagi. You don't need surgery, go home." Saya bilang, "Glory to God, haleluya." Amen. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sorry, saya tidak lihat jam. Amin. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berikan. Amin. Haleluya. Saya minta tim musik bisa. Mengirimkan lagu yang lembut. Saat ini saya akan mendoakan bagi semua yang sakit. Tidak peduli saudara sakit apa, silakan maju ke depan dan jangan khawatir. Bagi saya mudah karena Tuhan itu ingin menyembuhkan saudara lebih daripada keinginan saya. Pertama-tama di sini saudara kalau belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan pada orang begini. Seseorang bisa membeli tempat tidur yang sangat empuk, the most comfortable bed, but cannot buy a peaceful sleep. Kita butuh damai, dan damai itu hanya ada kalau ada Raja Damai tinggal di dalam diri saudara, dalam hati saudara. Siapa itu Raja Damai? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Inilah mengapa umat manusia sangat membutuhkan Tuhan Yesus, tidak terkecuali. Dan kita semua, firman Tuhan ya mengatakan, ya, semua telah berdosa, semua telah bersalah. Jadi tidak terkecuali, semuanya membutuhkan pengampunan.
Dan karena manusia tidak hidup selama-lamanya, semua manusia membutuhkan hidup yang kekal dan hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Hidup yang kekal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan menyebutkannya. Amen. Walaupun dosamu semerah kirmisi, karena penebusan Tuhan Yesus akan putih seperti salju. Inilah saatnya. Ini adalah saatnya untuk mendengarkan undangan itu dan datang kepada Dia. Datang, mari. Undangan tidak bersyarat. Dia telah menanggung seluruh dosa umat manusia. Saudara bisa datang kepada Dia untuk menerima pengampunan, sehingga saudara diselamatkan. Pertama-tama itu menaruh percaya kepada Dia. Barang siapa berseru kepada Tuhan Yesus, pada Dia akan diselamatkan. Kalau itu saudara, pada saat itu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, di tempat terbuka, mau menunjukkan kepada seluruh dunia. Tidak tersembunyi dalam sebuah gedung, dalam sebuah ruangan. Dia disalibkan di tempat terbuka di atas bukit, supaya semua mata bisa melihat. Mari saudara, jangan malu. Untuk bisa mengambil keputusan ini, saudara mau didoakan untuk menaruh iman saudara pada Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara di sini kalau itu saudara mau memastikan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan Yesus. Melihat tangan ini, puji Tuhan untuk hati yang jujur. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan melihat itu, haleluya, puji Tuhan. Praise God for that. Amen. Haleluya. Anyone else? Siapa lagi yang lain? Saudara mau mengabdikan diri kembali mungkin kepada Tuhan Yesus, seperti anak yang terhilang, datang kembali kepada Bapa, kembali ke rumah. Angkat tangan saudara. Haleluya. Saya melihat tangan itu. I see that hand. Amen. Haleluya. Praise God. Thank you for your honesty. Haleluya. Praise God. God honors that. Amen. Haleluya. Sekarang mari kita, sebelum saya mendoakan untuk kesembuhan, saya mau kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oke. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, aku merendahkan hati di hadapan-Mu. Aku minta pengampunan atas semua dosa dan kesalahan. Aku menyesal dan bertobat. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau ke dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku sepanjang hidupku. Dan karena Engkau ada di dalamku sekarang, Engkaulah sumber kuasa dan kekuatan. Engkau bisa memampukan aku untuk berjalan setia denganmu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah yang begitu besar. Dalam nama Yesus. Amen. For my brother here, if you don't follow this simple prayer in English too, it's okay. Okay, you just repeat this simple prayer. Say, Father God, I humble myself. You can repeat. Oh, okay, alright, that's fine. Okay, no worries. Yeah. Sudah diterjemahkan ya? Okay, wonderful. Amen, hallelujah. Praise God. Okay, saat ini silakan menyembah. Terima kasih. Saya akan mendoakan yang sakit. Silakan saudara yang mengalami cedera atau rasa sakit sekali, saya doakan seperti itu dulu. Jadi yang mengalami cedera silakan maju ke depan. Ya, nanti yang lainnya yang mungkin yang tuli. Ya, oke. Silakan.
How's that? How's that? Praise the Lord. Jesus loves you and he's so good. He loves you, yeah? Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen.
Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.